Baso bukan hanya bisa manusia hujan, mendatang hujan pun bisanya. Memang. Apakah memang seperti itu Pak Ujang? Iya. Dan atraksi itu seperti itu wajib nggak sih? Atau memang macam-macam alirannya? Kadang-kadang kita tidak mengatakan, kadang-kadang setiap orang itu kan yang punya stylenya masing-masing lah zamannya kayak gitu. Oh betul. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sanak baso balik jo yang tabuzari yang tagi burak serengnya di Pot Bungo. Hari ko sanak yang ada di Cafe Utari, tepatnya di Gor Haji Agus Salim. Cafe Utari ko cukup rami kalau malam sanak, dan kebetulan ownernya ada Kak Yang, ada Kak Esi. Malam Kak. Malam. Sehat Kak. Alhamdulillah. Tapi wadah bicara tentang kafe di sana. Viral, begitu viralnya di Indonesia seorang pawang hujan namanya Rara di motor GP nak Kak. Iya. Nah, kebetulan Kak Esiko, apakah itu profesi enggak, tapi mau tanya. Beliau dikenal sebagai pawang hujan pulau di Sumatera Barat kok. Awak akan tanya banyak tentang persoalan pawang hujan kok. Kak, pawang hujan kok sebenarnya ada enggak sih sebenarnya? Kalau di kecaan pawang hujan kok ndak ado, mungkin ndak ado. Tapi kalau dikatakan adonyo ado. Jadi kayaknya tuh abu-abu. Abu-abu. Karena tidak semua manusia kok atau orang-orang yang bisa jadi pawang hujan. Tetapi mungkin di antara banyak orang kok diagiah kelebihan sama Allah, satu orang atau 2 orang yang mempunyai kemampuan. Dan awak bersyukur dapat dari salah satunya di situ. Artinya Kak punya kemampuan pawang hujan kok. Pawang hujan kok sebenarnya inyo memindah hujan atau menghilang hujan sebenarnya Kak? Sebenarnya itu cuma pengaturan angin. Hujan kok tidak bisa dihilangkan kok. Jadi? Hujan kok misalnya model kok maaf Pak kecek mah. Misalnya Kota Padang kok kini kok daerah kini kok anggaplah Gor Haji Agus Salim kok lah awan mendung. Awan mendung kok yang bisa kita maarak katampe yang ndak ada awan angin. Dan itu tuh pastilah awak mempunyai kelebihan. Kelebihan yang harus awak lakukan. Bukan kalau sama ambo ya pastilah ada sesuatu yang amba bacakan, tetapi tidak, maaf dikecek, tidak mempergunakan jin atau apapun. Tapi itu kembali semata-mata kepada Allah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Itu kekuatan Allah. Kalau Allah itu mengatakan kun fayakun terhadap itu, akan terlaksanakannya. Tapi kalau awak mengatakan diri awak yang memindahkan hujan, itu salah. Kodrat awak meminta kepada yang satu untuk permohonan awak kok dikabulkan. Dan itu kepandaian tuh Kak dapat dari mana? Ambo dapetnya waktu itu tidak, maksudnya tidak mengetahui karena dari lahir. Dari lahir. Itu sudah ada keanehan-anehan yang kita alami sendiri. Waktu Kak ketek. Dari ketek. Atau contoh keanehan terus. Awak bisa melihat makhluk selain manusia. Misalnya sudah itu kita bisa merasakan firasat-firasat alam, misalnya kejadian akan gempa bumi, pesawat jatuh. Tapi selama ini saya tidak mau diekspos. Mungkin yang Tagiah juga pernah kejadian tsunami 2005, 3 bulan mau ke 2004 ya. Kejadian sebelum 2004 itu ambo lah baca itu kan akan terjadi model itu. Sampai Gampo 2009 itu ambo akan lula lantak itu akan ambo sabuian 3 bulan kejadi. Karena itu tuh terakhir pesawat jatuh pun model itu. Jadi awak ndak lo bisa menolak. Untuk mencari itu ini cuma sepintas lalu yang terjadi. Nah, tunggu dulu, sebelum panjang jatuh Kak, terkait pawang. Nah, ada yang di Mandalika, itu kan pawang hujannya ekspos diri itu sampai ini kalian bagayanya Kak. Kak Esi sendiri Kalau sistem kerja Kak Esi? Kalau Kak Esi biasanya sholat dulu, meminta sholat hajat, meminta ke Allah supaya dilancarkanlah pekerjaan, supaya dan turun ke lapangan juga Kak, mode yang Rara tuh. Berada di tempat, tapi tidak pernah memunculkan diri dengan sesajen atau apa? Enggak. Kecuali Kak Esi tetap membawa sebatang rokok, karena rokok itu sebenarnya untuk fokus diri. Oh Kak mau rokok gitu? Ya, rokoknya bukan rokok kretek, tapi memang karena Kak Esi juga perokok. Sudah itu bukan rokoknya. Bukan rokok kretek seperti yang biasa katanya pawang hujan pakai gudang garam merah, pakai yang ini saya enggak. Enggak sebetulnya. Kak apa Kak pakai?
pakai Marlboro. Oh, Marlboro. Artinya cuma itu rokok medianya gitu kan Kak. Dan nah, apakah dengan seberapa persen sih kesuksesan untuk seorang pawang hujan tuh bisa memindahkan mendung tadi atau memindahkan hujan tadi? Pengalaman Kak? Biasanya kalau dikatakan bisa kita full 100%, bisa kita 80%, itu tergantung situasi alam pada saat itu. Situasi alam misalnya kalau suasana sudah tidak bisa dikendalikan, misalnya tidak ada space, biasanya saya bicara kepada orang yang punya event, saya minta waktu 10 menit atau setengah jam supaya hujan turun dulu. Setelah itu baru saya bisa menggeser. Oke. Apa saja event-event yang Kak pegang sebagai pawang hujan di Sumbar? Rata-rata event konser. Konser musik. Terus apa lagi Kak? Sudah tuh kayak safety riding, kayak pernah juga di Tour de Singkara. Tour de Singkara pernah. Pokoknya event-event besar, maksudnya gitu. Awak nilai pawang hujan tuh maaf dikatakan itu bukan profesi. Terus apa dong? Kalau orang barale pun ambo tolong. Orang barale, orang ajatan di rumah minta tolong, saya akan tolong. Walaupun tanpa bayaran, saya dengan proyek terima kasih pun saya terima. Oh. Nah, kalau yang si Rara tuh nyoba mengecek 21 harinya tugas, itu dapat PT mungkin ratusan juta, Cek. Kalau Kak sendiri, tadi ngecek kalau pakai pasang tarif, Kak, atau Pak? Biasanya model kalau awak, misalnya pernah dapat event luar negeri di Jerman sama Belanda, pesta. Jadi, pada pesta itu... Sampai ke luar negeri? Tapi awak tetap berada di situ, tidak perlu ke lapangan. Oh, gitu? Terus Mbak, Kak? Dari situ tuh, cuma di awak waktu itu awak ngecek kan biasanya kalau awak di Padang kalau event gadang bara 2.000 cukup gitu ya. 2.000 tuh kan berarti 2 juta. Berarti yang di Ambo mengecek ya 2.000 sehari kan. Iya. Tahu-taunya orang mengecek acaranya 2 hari. Yang mintanya tuh otomatis jadi sampai 1.000. Ternyata kirimnya tuh sampai 1.000 euro. Oh gitu. Bukan. Oh bisa ya jarak jauh Kak? Insya Allah bisa. Nah itu apa sih yang syarat-syaratnya, misalnya panitia harus menyediakan itu, enggak Kak? Enggak ada. Cuma inyo mage tahu bahwa di matampeknya, di malenah lokasinya, kalau kini kan zaman lah canggih, tinggalnya serplok. Ya. Di matampeknya, bak keadaannya tinggal awak selah yang matur di situ. Tapi kalau rasu-rasunya kurang percaya, misalnya kadang-kadang kan inyo adalah yang ingin memakai awakku untuk mengendalikan hujan ke, suruh awak datang ke lokasi. Tapi kalau ndak suruh datang lokasi, ambo ndak, tetap dari sampai ambo di Mabrado aja. Apa ingatan orang mengecakan kalau pawang hujan itu sebenarnya keraju sirik? Apa nampak Kak? Kalau ambo mengatakan sirik itu tergantung ke orang memandang masing-masing. Karena lillahi ta'ala, karena itu kan Allah yang aja kemampuan yang membutuh. Cuma awak cuma mensyukuri. Karena ambo memakai satu prinsip hidup. Kalau awak ndak ingin dikritik orang, ndak akan bisa awak jadi orang kue, ndak akan bisa jadi orang besar, ndak akan bisa awak jadi orang sukses. Nah, Kak pernah ndak mendapatkan cemoohan salam Kak? Bakal aja sebagai pawang, mungkin dikecewakan orang itu mana pawang pajak tuh, pernah ndak sih Kak? Pernah, tapi ndak pernah memandang orang tua. Ndak pernah untuk dialah inyo yang berkata kayak gitu, tapi inyo kan mencaliak. Nah, kini minta pendapat Kak boleh jawab atau enggak? Terkait pawang hujan Rara yang membawa sesajen, kemudian yang membawa beratraksi, kemudian yang menjelaskan di media sosialnya bahwa bukan hanya bisa mengusir hujan, menatang hujan pun bisanya. Apakah memang seperti itu Pak Hujan? Iya. Dan atraksi itu seperti itu wajib nggak sih? Atau memang macam-macam alirannya? Kadang-kadang kita tidak mengatakan, kadang-kadang setiap orang tuh kan yang punya stylenya masing-masing lah zamannya kayak gitu. Oh betul. Kalau ambo misalnya kini misalnya di kampung hari tidak hujan-hujan, sawah lah kariang, kabun lah kariang, minta tolong, tolong dibantu untuk hujan di sini. Bukan menghilangkan hujan, tapi kita mencoba untuk mengarah angin awan hitam itu kembali ke daerah yang baa gitu. Jadi balik lihat ke nawa itu awak, apa itu finansial yang awak utamakan,
atau beban Tanggung jawab ya. tanggung jawab awak terhadap orang banyak yang lagi ada kemampuan. Maksudnya bisa saling membagi, bisa saling menolong. Nah, pawang hujan itu sendiri ketika inyo bisa mengendalikan, yang dikendalikan berarti angin untuk memindan hujan gitu. Awan, enggak hujan doh. Awan. Memindan awan. Nah, pernah enggak Kak gagal? Pernah? Itu penyebabnya apa? Ternyata satu, awak enggak fokus. Yang kedua, Allah itu akan marah kalau kita sudah jumawa. Emang Kak pernah jumawa? Pernah. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Jadi karena kayak gitu nah. Apalagi kalau di situ kita sudah ada, misalnya ada beberapa pawang hujan yang dipakai. Pasti akan lebih melihatkan kemampuan mana yang Emangnya ada event tuh yang lebih dari 2 pawang hujan loh? bisa 3 sampai ampe. Itu kayak masa beda mana Kak? Beda. Kalau yang lain-lainnya nio diekspos. Tapi dek gara-gara yang si Buyang ko lah yang ni hari ko ambo diekspos. Nah, kok tujuannya biar awak magi pencerahan lo kadang sana ada pengalaman loh di Sumbar juga ada pawang padusi yang luar biasa, ada Kak Esi. Kamu ingin perkenalkan itu tuh. Dan ambo pun diwawancarai pun sama ada pers dari luar yang menanyakan langsung kepada saya juga dan memberi jawaban. Saya satu jawabannya. Tidak banyak. Di Indonesia ada pawang hujan perempuan? Iya. Mudah-mudahan pawang hujan Indonesia diakui dunia. Itu saja jawaban saya. Kak, pawang hujanku punya klub nggak sih? Klub persatuan nggak sih? Atau organisasi? Sepertinya saya pernah diajak. Tapi saya nggak mau. Persatuan Pawang Hujan Indonesia. Bahkan nih alasannya kayak gitu. Karena itu bukan profesi saya. Kak anggap itu bukan profesi, walaupun Kak mengarajuannya. Dan sebulan bisa Kak dapat tawaran pawang jadi pawang hujan barangkali. Bisa sampai 5 balik kali. Oh iya. Dan itu modal kayak kepatang minggu kepatang. Minggu kepatang tuh 5 alek orang yang harus dipaci. Oh baralek kok. Baralek. Satu lagi contohnya gini. Bukan baralek aja, ada musibah kematian. Kita harus penguburan, harus ba'a. Nggak mungkin hari hujan-hujan kita bawa keranda, bawa itu. Dan kita harus bisa melakukannya juga. Jangan kita hal itu cuma tergantung dengan uang. Misalnya gini, kita pembangunan misalnya jalan, kan untuk orang banyak. Jalan tuh kalau hari hujan, kalau dicor tuh nggak kakaryang-karyang. Jadi diminta tolong. Nah kalau beralek tuh orang minta tolong, itu biasanya Kak matok karif. Indah, kadang-kadang ditukai samba, senyantan samba kasihku. Kak, itu karaju seperti itu butuh energi, enggak? Iya. Iya kan? Dan Kak ikhlas melakukan tanpa dibayar. Alhamdulillah selama kau ikhlas. Oke lah, pernah ada ternyata Kak hanya diganti dengan sambal saja ada. Nah, tarif tertinggi yang Kak terima sebagai pawang hujan berapa? 90 juta. Woi, dari mana tuh? Waktu itu ada untuk pengecoran dam. Tidak boleh hujan selama 1 bulan. Dan Kak Karyang? Alhamdulillah. Dan awan kok gitu. Iya, tapi sempat 1 hari terakhir, 3 hari terakhir itu 2 hari hujan. Karena berarti dengan jadwal 28 hari yang tidak harus hujan, cuma 26 hari sanggup. Kenapa gagal di hari kedua di terakhir? Karena di saat itu kita kan daerah satu, kalau kita pawang tuh fisik harus dijaga. Satu lagi di situ makan mungkin karena dari segi makanan kurang cocok dengan selera, jadi kurang fokus, kurang power. Kak, berapa orang anak kakak? 5. Aduh enggak yang menurunkan kepandaian servo Kak? Alhamdulillah rata-rata mereka punya. Punya? Kayaknya masih keturunan indigo seperti saya. Kalau Kak dapat dari siapa dulu? Enggak, nenek kayaknya. Nenek? Ibu enggak? Mama iya, adik-adik punya. Oh punya. Nah, di samping mampu memindahan awan sebagai pawang hujan, dapat kabar Kak bisa mengobati orang tua, betul nggak sih? Maksudnya gitu? Iya sih, iya bisa. Tapi itu pun sekarang sudah saya tidak lakukan lagi. Karena misalnya kalau memang misalnya untuk keturunan, misalnya benar-benar sakit, teraniaya, baru saya mau nolong. Tapi kalau saya memang buka praktek untuk
menolong orang, saya tidak. Tapi misalnya Bu Yong sakit gini kan, sakitnya tidak diketahui di rumah sakit, tidak apa di rumah sakit, dan akak mencari sesuatu yang lain. Itu pun medianya tidak ada yang lain-lain yang menjurus ke hal yang lain. Palingan kita kembali ke Al-Fatihah, kembali ke ayat suci Al-Quran, kembali ke diri kita kepada siapa kita sebenarnya. Ada enggak pernah kita menyakiti orang. Jadi hal yang begitu yang terjadi terus. Nah, sebetulnya kemampuan seperti itu kan tidak semua orang mendapatkannya. Dan seberapa jauh kemampuan itu bisa diturunkan, Kak? Enggak ada diturunkan. Tidak bisa diturunkan. Enggak bisa dipelajari? Tidak bisa dipelajari. Jadi kayak gini, biasanya kami di rumah itu berdiskusi. Berdiskusi misalnya di saat akan ada kejadian seperti saat ini, gempa yang terjadi Pasaman. Seminggu sebelum gempa Pasaman kami sudah bercerita satu keluarga sama anak, sama bapak, sama di rumah. Bahkan akan terjadi gempa, tapi wilayah Sumatera Barat kita tidak tahu, tidak mengandung tsunami, tapi di atas segitu. Tapi ada firasat ke sini. Gitu. Jadi waktu kita ngetet itu kita cuma menghubungi saudara-saudara. Karena sudah pernah kejadian dari 2004 sampai 2009 kita dibilang orang gila setelah kita kasih. Nah, Kak bisa memprediksi nggak kira-kira Kota Padang akan terjadi gempa nggak dalam waktu dekat? Atau Sumatera Barat masih ada gempa? Itu tidak bisa. Nggak bisa diprediksi seperti Maksudnya itu? prediksinya kayak gini. Kalau kayak sih melihatnya kayak gini. Seakan-akan seperti kita ada lintasan. Seperti misalnya pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Waktu itu mau maghrib, mau ngambil air wudhu, mau sholat, masuk kamar mandi. Di saat mau ambil air wudhu, seperti kita melihat suatu film, pesawat jatuh, masuk dalam air, meledak, dan tidak satu orang pun yang hidup. Cuma kepingan potong-potongan daging yang kita lihat. Tidak bisa kita sebagai manusia, pasti pilu, pasti menangis. Dan kejadiannya tidak sampai 12 jam. Jam setengah 7 pagi, kejadian sekali. Artinya tidak bisa diramal. Yes, kini kan banyak tuh peramal-peramal muncul tuh di media-media tuh seperti itu. Apakah punya kemampuan seperti mereka? Yang bisa melihat, tapi kata Allah tuh mengatakan kita bisa cuma melihat, tapi menentukan waktunya itu punya kuasa Allah. Jadi kita jangan mengatakan aku bisa melihat, karena aku yang bisa melihat itu, kemampuan yang aku bisa melihat itu punya Allah, bukan punya kita. Nah, terkait masalah indigo tadi, Kak bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Yang paling menyeramkan cerita Kak, yang pernah Kak menampak ini, dan Kak sendiri mungkin takut dengan kondisi. Selama ini untuk takut itu kayaknya kurang ya. Tapi rasa keterkejutan pasti. Oh, takajui ya Kak ya? Takajui nampaknya. Tapi sudah terbiasa saya ya. Itu di Buddha disabit ceritanya, cerita stek Dima, dan seperti apa sih kejadiannya itu? Jadi waktu itu jalan dari Siko bawa oto Surang ke Bengkulu. Ke Bengkulu? Sorang, barangke dari Siko jam 5 sore. Ternyata antaron Tahayaji tadi mah kayaknya Pesawangan. Otoku tiba-tiba mati total. Nggak bisa di start, nggak bisa apa, mati total. Turun. Padahal Otoko dalam kondisi bagus ya? Setengah 2 malam. Wis, 2 malam. Setengah 2 malam itu yang dicari di Mungko awak. Itu adalah orang yang biasanya dari Mungkonya gadang mantu apa lah ya, kalau awak kecek gorila, tapi ini enggak gorila, ada mirip kurang tinggi gadang, matanya merah kayak gitu. Cuma awak mancal ya. Awak mancal, cuma awak waktu awak tak aja, cuma awak baik istighfar, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya yang kita baca. Karena la haula wala quwata illa billah itu kekuatan itu kekuatan Allah semata, enggak ada kekuatan yang lain. Yang awak punya, rasa awak punya kok. Awak kembalikan ke diri awak pada itu tuh punya awak. Jadi pasnya saat itu udah ini menghindar surang.
turunnya ke tepi jurang. Dan Oto bisa sate. Awak nanya kata Oto hidup balik. Oh, Kak turun kok dari Oto. Iya. Dan yang baru-baru iko yang sebenarnya mau meresoto turun. Iya. Oke. Yang baru-baru iko ambo pai ke Malala sama anak buah yang di Kadai, pakai motor turun dari Malala tuh lah jam 2 balik malam. Oke. Karena anak buah tinggal di Malala. Pas jam 2 balik malam tuh tahu-tahu mantap gadang hitam. Awak pakai motor tuh berhenti. Sudah tuh kecek. Oh, enggak sampai tantak do bisa Kak. Tantak, babunyi kareh babunyi. Enggak jatuh Kak. Enggak. Jadi pus awak calia. Wak di sabalnya batang buluah tuh awak tanyo. Kalau manusia tunjukan wajahnya. Kalau setan tunjukan lo lah. Tapi jangan kami nak jalan kami lurus, kami nak akan mengganggu. Jangan ganggu lo jalan kami. Setelah lurus kami tarik jalan, tiba di lapau tadake kami tanyo. Ternyata di Tampe itu acok orang mati di sinan jatuh belangga. Mantak gitu. jambatan tuh seorang. Oh, dan tak jembatan. Jadi Jadi kecelakaan curang gitu. Kecelakaan tunggal Mayo. Dan barangkali mereka juga menemukan hal-hal seperti itu Kak. Mungkin iyo. Jadi karena waktu awak mantak tuh ambo membaca Astaghfirullahalazim la haula wala quwata illa billahil. Dan itu ambo tetap apapun kalau ambo tak kaji, ambo mengenal bahwa kekuatan Allah itu adalah kekuatannya. Kak, dalam Islam kan tidak mengenal yang namanya arwah penasaran. Yang dikenal itu adalah setan, jin gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang ada di awak itu situ nak terima tanah arwahnya. Oh, itu bukannya arwah, itu jin khorin. Jin khorin. Yang menyerupai, kadang-kadang orang kok, contoh yang kamu alami 2009 waktu di daerah Koto Tinggi ya. Koto Tinggi itu kami tim rescue dari kami jalan barampe padusi anak Kalimantan Cie, anak Unan Cie. Tim rescue untuk apa? Di sinan Koto Tinggi. Jadi pas di Dape itu kan pernah ada orang yang kena longsor ke bawah dan mayatnya tidak ditemukan. Jadi kami kan alun tahu cerita tuh. Jadi kami lewat di sinan malam. Jam 1:30 memang suaranya model-model itulah, tapi kami tidak menghiraukan. Karena niat kami lurus akan membantu masyarakat di sinan. Pas di Tampe Uraya itu bilo tuh 2009. Oke. Pas lewat di sinan, tiba-tiba ada orang di tepi rumah. 1:30 tuh duduk pakai jaket jin, baju merah, pakai selawat jin. Kami lewat numpang lewat dia dah tanya. Ini yang saya manusia saya. Tahu-tahu kami lata lewat. Nyodorong kami sampai kami tatungkui. Dorong kok. Dorong kayak gitu tatungkui. Tuh kami berang. Kami lah minta permisi mah. Mengaju kami didorong. Tuh kami kaja karena kami cuma Kak jalan kaki kok. Iya, dari Padangalai itu yang kaki ke Koto Tinggi. Terus pas kami mancaliat tuh kami kaja ke deket rumah kayu tuh. Kira di balik rumah kayu tuh kira lah tinggal setengah, di bawahnya lah jurang. Oh gitu. Berarti yang mendorong sih ya? Jin tuh jin ya, dia mengatakan jin yang baju merah. Jadi sesampai di posko kami baca itu. Jadi adalah tuangku di sinan karena berang lah kami. Betul. Ba mampataki orang di sinan keceknya. Masih? Iya. Ndak do gantu di siko, ndak do iko doa. Oh iya. Kan? Lah kami tanang senyo. Malamnya kami istirahat. Digaduh kami sadolahnya. Digaduh kaki diegangan dipindah-pindahan lalu. Dan salah satunya model akak dapat kejadiannya, tolonglah ambo tanya. Ambo di bawah di dakik Batang Pinang, di bawah tuh di dakik parabola. Nah itu sebenarnya kan bukan arwah tuh nak Kak, tapi jin Jin tadi. Khorin mengatakan, tuh waktu wak sampai di sinan, besok paginya wak carilah lihat kapalo, wak cari ton balik. Nyekecek dia sirik dia baru. Sirik dia. Akhirnya kami menemui mamaknya. Pada saat itu mau cerita ya mamaknya, kecek mamaknya, Bu kita susuri ke sinan, jadi campur. Dengan membawa anjing, bawalah ke bawah tuh. Kami susuri. Pas kami di pertengahan, anjing kok menggonggong-gonggong di dakik sinan tuh. Pas kami tiba di sinan, iya dapat dengan jaket kulit, tapi kapalolah tengkurak ya, tapi badannya masih utuh. Di dalamnya masih ada
ada dompetnya, ada KTP-nya, ada STNK-nya, di kantongnya masih ada iko. Itu berapa hari tak kubuat tuh? Lah sampai puluh hari. Oh. Jadi mungkin karena ayah, longsoran ayah, itu dibawa iko ada lebih lah setengah kilo lah. Lebih dari setengah kilo dari akte jalan tuh ke jurang bawah. Jadi kami lah yang mengevakuasi dengan 6 orang perempuan pula yang mengevakuasinya sampai penguburannya. Jadi yang kami dapai orang yang kami dapat itu serupa bajunya sama yang pakai malam waktu mendorong kami. Jaket jin, baju merah, serawajin. Nah, kondisi-kondisi seperti itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari, Kak? Karena mungkin rata biasa, jadi enggak modal tuh. Karena hidup awakku kan berdampingan. Dalam Al-Quran kan dikatakannya, makanya di rukun iman tuh kan ada percaya dengan yang gaib. Ya kan? Jangan kita, yang gaib itu ada. Bukan kita sirik, yang gaib itu ada. Nah, untuk di Sumatera Barat, yang kecil orang kan agamanya sangat kuat, tapi kan masih ada orang yang menggunakan jasa-jasa orang-orang indigo seperti Iko gitu, tapi malah dianggap syirik gitu kan, Kak. Nah, Kak menjalani kehidupan Kak, yang artinya banyak orang tahu tentang kemampuan Kak. Banyak pula yang menghujat. Banyak menghujat, Kak menyikapi hal-hal seperti itu. Aku hidup untuk keluargaku dan untuk orang-orang terdekatku. Dan aku yakin Allah tuh punya tujuan hidup yang baik untuk aku. Itu aja. Itu sekunci, Kak. Nah, suami tahu nggak kondisi suami Kakak? Tahu. Malah suami mendukung. Awalnya dengan banyaknya hujatan orang, suami tidak pernah pula untuk menghujat. Tapi suami itu mendukung. Semakin besar orang, semakin banyak batu sandungan yang akan didapatinya. Jadi jangan pernah sekali-sekali jumawa. Sementara Kak sendiri pernah ya Kak ya merasa jumawa sehingga gagal gitu ya, Kak. Nah, kondisi tadi ada yang memindahan angin, mendatang hujan pun bisa sebenarnya. Apa perbedaan Kak dengan Rara kalau Kak? Pawang hujan motor GP itu. Kalau perbedaannya sebenarnya tidak ada perbedaan, mungkin sama ya. Tapi bedanya mungkin karena Kak selama kok tidak diekspos. Medianya? Medianya kadang-kadang ada media yang kita pakai. Biasanya air. Kalau kita minta, kalau Akak mungkin kebalikan sama Rara. Kalau Akak minta hujan, Akak nyediakan air. Kalau Rara tuh kalau salah batu es minta. Iya, memang kita medianya air lagi. Nah, jadi kenapa perbedaannya kita? Mungkin kalau Akak bekerja lagi di dalam pusat perhatian orang, kita tidak fokus. Lebih fokus Akak di balik layar daripada Kakak keluar dari layar seperti Rara. Mungkin kalaupun misalnya Kakak yang di Mandalika, Kakak tidak akan mau. Mungkin selama ini Buyung sudah mengetahui lebih berapa lama, pernah nggak saya mau. Dan saya banyak digunakan juga untuk rescue, pencarian orang hilang, pencarian itu. Alhamdulillah selama ini kan kita terbantu dengan hal ini yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah dilihat sama publik banyak, kita harus berani dihujat, harus berani kita untuk menerima kenyataan baik buruknya itu. Jadi kadang-kadang kita takutnya begini, setelah publikasi kalau kita bisalah nerima, tapi keluarga kita, anak-anak kita bisa nggak terima kalau orang tuanya dihujat. Tapi itulah dua sisi negatif, dua mata uang yang harus. Dan Kak pun siap sebetulnya dihujat sama orang yang lihat YouTube kok, channel kok. Kalau Akak kembali ke diri mereka masing-masing. Dalam prinsipnya saya dibilang pawang hujan, mungkin dibilang pawang hujan, tapi bukan pawang hujan, bukanlah profesi saya. Bukan profesi, artinya sifatnya membantu. Cuma membantu. Nah, Kak, selama Kak menjalani menjadi pawang hujan yang bantu orang seperti itu, pernah nggak sih pejabat yang minta Kak? Pernah pejabat menggunakan jasa Kak. Artinya kan tidak hanya penyelenggara event atau event organizer saja yang minta Kak kan? Oke. Nah, malah maaf dia ngomong, orang ini berpihak, seorang ulama pun pernah.
Ulama pernah aja yang minta tolong. Untuk pesta anaknya. Oh. Ya sebetulnya mungkin itu menjadi tradisi, nak, Kak, menjadi budaya. Iya, Apa jadi sih? sebenarnya janganlah kita menghujat orang. Janganlah pandang orang tuh sebelah mata. Oke. Karena kalau dalam prinsip hidupnya Allah tuh memberikan kelebihan kepada seseorang itu, berarti mungkin sudah dipercaya untuk hal yang kayak gitu. Tidak semua orang tuh mempunyai kemampuan yang sama. Oke. Ambo malah came setelah podcast kok keluar, Kak malah banyak yang kontak untuk minta nomor Kak, minta bantu pawang hujan karena Kak artinya pertama tidak patok tarif, hanya sifatnya membantu dan tentu Kak sesuaikan dengan kebutuhan, maksudnya dengan kesibukan Kak juga kan, karena ada prioritas Kak ngurus kafe, ngurus anak, karena Kak terakhir apa yang ingin Kak sampaikan Kak di sana gitu? Yang ingin disampaikan ke anak ya, jangan sekali-sekali baik itu profesi pawang hujan, tukang becak semua itu sama di mata Allah. Tapi tujuan hidup mereka masing-masing. Kalau ambo pribadi, pawangko selain itu dijadikanlah ladang amal ambo untuk menolong orang. Dan itu pun dana dari pawang itu tidak misalnya dikasih finansial sama orang-orang, ambo tuh ndak sadolahnya ambo untuk ambo. Tapi ambo dedikasikanlah untuk lo membantu kawan-kawan yang lain. Oh, ndak sadar Kak pakai dong. Jadi misalnya ambo butuh ada orang yang dibutuhkan untuk itu, ambo mendedikasikan untuk itu. Tapi tidak perlu awak harus menyiarkan awak membantu itu, tapi tetap ambo sisihkan 50% dari pendapatan ambo dari sini. Jadi tidak, karena pawang hujan itu berhasilnya suatu karajo itu berkat doa banyak. Apalagi kalau orang yang pernah awak bantu, awak sedang karajo, mereka akan awak lo supaya karajo awak berhasil. Mereka pasti berharap banyak lo terhadap awak. Sangat realis sebenarnya apa yang disampaikan Kak Esi. Tapi yang jadi nama asli Kak sih Kak? Nama asli Iriamu Nengsi, tapi orang taunya panggil Kak Esi senya. Iriamu Nengsi, taunya Kak Esi. Mungkin karena Nengsi jadi Esi gitu kan. Dan ternyata tidak semua hal yang baik yang awak lakukan bisa diterima di orang yang baik. Dan Kak Esi menjalani hal itu bertahun-tahun. Ambil saja sisi positifnya dari pembicaraan ngobrol dengan Kak Esi. Kak Esi mau kasih banyak lah, mau share pengalaman, cerita. Setidaknya awak sadar Sumatera Barat juga punya pawang hujan perempuan, Kak Esi. Tidak hanya Rara di MotoGP Mandalika. Mudah-mudahan ke depan banyak esi-esi yang lain. Malah Kak ingin sebenarnya banyak esi-esi yang lain ya. Avatarnya Sumatera Barat, Kak Esi. Pengendali cuaca ya Kak. Oke, sana Kak Esi yang punya kemampuan sebagai pawang hujan, juga pengusaha, ibu rumah tangga, lama masuk di Pohon Bungo, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan kita tunggu orang-orang luar biasa lainnya. Lah sana. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no, lebih.